Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 977-980. Apa? Luo Bao tertegun, bagaimana ini bisa dikaitkan dengan perusahaan Rende? Perusahaan Rende sekarang menjadi perusahaan paling kuat di Tiongkok, dan nilai pasarnya telah menembus angka 500 miliar. Siapa yang akan memprovokasi Max sebesar itu? Dengarkan aku pelan-pelan. Ah Cheng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjelaskan, Tuan meminta saya untuk memeriksa perusahaan dan identitas orang-orang itu akhir-akhir ini. Saya mendengar beberapa rumor. Oh, rumornya apa? Konon akhir-akhir ini banyak orang yang datang ke perusahaan Rende dan ingin mengambil bagian di perusahaan Rende, tapi mereka tidak setuju dengan Tuan Dou. Ah Cheng berkata dengan suara yang dalam. Ambil saham di Rende. Luo Baomei menunjuk sebuah pik, terkejut, hal seperti ini bagaimana tidak ada berita. Namun, saya tidak terkejut jika Dou Suait menolak. Xiao Feng, yang bertanggung jawab atas perusahaan Rende, memberitahuku. Seluruh perusahaan berada di bawah kendali Tuan Li sendiri. Dia tidak diperbolehkan go public, juga tidak diperbolehkan menjadi pemegang saham. Mereka yang ingin mengambil saham perusahaan telah melakukan kesalahan. Ya, dengan nilai pasar perusahaan Rende saat ini dan nama Tuan Li, tidak diperlukan pencatatan dan pembiayaan sama sekali. Nilai pasar Rende telah melampaui 500 miliar yuan tanpa go public. Jika go public, tidak menjadi masalah jika nilai pasarnya berlipat ganda. Tapi listing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah Anda bisa mendapatkan banyak uang, nilai pasar melonjak, memperluas bisnis Anda dan semakin meningkatkan pengaruh Anda. Kerugiannya adalah hal itu akan melemahkan ekuitas dan mengurangi suara manajemen perusahaan. Sedikit kecerobohan kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan manajemen. Akhirnya, pendiri asli diusir oleh pemegang saham. Ada banyak sekali contoh seperti itu, sehingga sebagian besar perusahaan sangat berhati-hatilah saat hendak IPO. Sebaliknya, perusahaan Rende tidak mungkin membiarkan sekelompok pihak luar melemahkan ekuitasnya dan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Adapun keuntungannya, pembiayaan. Dengan momentum perkembangan perusahaan Rende saat ini, permodalan tidak menjadi masalah sama sekali, dan tidak diperlukan pembiayaan sama sekali. Jadi orang luar yang ingin memainkan ide perusahaan Rende pasti akan menjadi lelucon. Menurut apa yang kamu katakan, maksudmu mereka yang datang menyusahkan Furun mungkin ingin mengambil saham di perusahaan Rende, tapi mereka ditolak, jadi mereka marah dan membalas kita. Luo Bao mengerutkan kening dan terlihat tidak baik. Ah Cheng menganggukkan kepalanya dengan lembut, itu sangat mungkin, jika tidak maka tidak dapat dijelaskan mengapa orang-orang itu ingin menemukan kita. Bagaimanapun, perusahaan Furun telah menghasilkan uang dengan damai, dan sebagian besar bisnisnya berada di kota Luzhu. Hubungan antara Tuan Muda dan perusahaan Rende dan Tuan Li, tidak ada seorang pun di kota yang berani memberi kami gambaran. Jadi ini hanya bisa terkait dengan perusahaan Rende. Meskipun dasar spekulasi tidak cukup, itu cukup mungkin dan valid secara logika. Wajah Luo Bao tenggelam dan dia mendengus, huff. Aku berkata baik dari awal sampai akhir, bagaimana seseorang bisa menemukan masalah bagi perusahaan Furun. Bajingan itu, bisakah aku benar-benar menindas Luo Bao? Tuan, maukah kamu menghubungi Yang Muda? Tuan dan memintanya untuk maju. Saran Cheng. Luo Bao langsung melambaikan tangannya dan menolak, tidak. Xiao Feng tidak memahami persaingan bisnis semacam ini, jadi dia tidak perlu mengganggunya. Saya masih memiliki kemampuan untuk menangani beberapa hal yang saya tidak tahu caranya. Untuk hidup atau mati. Dia memulai dari awal. Dia memulai dari sebuah restoran kecil dan menjadikan perusahaannya semakin besar dan kuat selangkah demi selangkah. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia akan dimakan habis. Tuan, bagaimana jika kami salah? Ah Cheng khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Seperti yang kita duga, kita hanya akan menguji mereka dan mereka tidak akan tahu. Tidak peduli apa yang kita duga atau tidak, mereka tidak bisa membiarkan diri mereka terbuka. Jika mereka salah menebak, mereka bisa mencoba lagi sesuai reaksi mereka. Kata Robo dengan tenang. Jadi begitu. Ah Cheng mengangguk, apa yang harus dilakukan majikan selanjutnya? Apakah Anda akan berbicara dengan orang-orang itu? Atau menunggu mereka datang? Baik bagi perusahaan untuk melanjutkan. Luo Bao membuat keputusan tegas, kamu pergi dan beritahu mereka, biarkan mereka datang menemuiku, atau buatlah janji untuk membicarakannya dengan jelas. Ingat, sikapnya harus keras, meskipun perusahaan Furun tidak sebaik perusahaan Rende, tapi tidak semua orang bisa mengatasinya.
Perusahaan berada dalam masalah akhir-akhir ini dan bersikap sangat pasif. Tapi sekarang motif musuh sudah jelas, Luo Bao tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saatnya untuk melawan. Tuan yang baik, saya akan melakukannya sekarang. Ah Cheng disuruh pergi. Luo Feng, jauh di selatan Sichuan, setelah sibuk siang dan malam, akhirnya berhasil membuka cabang barunya. Ho! Dia menghela napas panjang dan menggeliat, selesai. Aku hampir tidak mati karena kelelahan. Ketika perusahaan baru-baru saja dibuka, terjadi kekurangan tenaga kerja yang parah, sehingga Luo Feng digunakan sebagai lebih dari selusin orang. Berkat seni bela diri dan kualitas fisiknya yang prima, dia akan kelelahan jika orang biasa datang ke sini. Klik. Pada saat ini, seorang asisten wanita mendorong pintu dan masuk. Ketika Luo Feng melihatnya, dia melambai padanya dan berkata, beritahu manajer Anda bahwa dia akan bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan di masa depan. Bertanggung jawab atas pelatihan personel keamanan dan melapor kepadaku secara teratur. Jika tidak ada yang lain, aku harus pergi malam ini. Ah. Asisten wanita itu terkejut dan langsung mengangguk, oke. Perusahaan baru-baru saja dibuka. Mungkin ada beberapa kesulitan. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, silakan hubungi kantor pusat. Tapi menurut saya tidak akan banyak kesulitan dengan papan nama perusahaan Rende. Perusahaan Rende kini terkenal di Tiongkok, terutama pendukungnya Li Xuanyuan, yang merupakan master paling terkenal di Tiongkok. Memprovokasi perusahaan seperti itu berarti bunuh diri. Setelah menjelaskan beberapa hal sepele, Luo Feng meninggalkan perusahaan dan berangkat ke bandara, siap untuk segera kembali ke Luzhu dalam semalam. Sun Qiang mengirimnya untuk bertanggung jawab atas pembukaan cabang. Setelah kembali ke kota Luzhu untuk beristirahat sejenak, dia harus pergi ke tempat lain. Perusahaan Rende berkembang pesat. Hampir setiap hari, beberapa cabang dibuka pada waktu yang bersamaan. Tentu saja, orang-orang yang bertanggung jawab ini akan dapat memilih orang yang tepat untuk mengelola perusahaan, dan mendirikan sekolah seni bela diri Rende baru di daerah setempat untuk melatih orang-orang baru guna memberikan keamanan bagi perusahaan. Bandara Luzhu Xinxiao. Pagi-pagi sekali, penerbangan dari Beijing mendarat di Luzhu. Kerumunan orang turun dari pesawat dan berjalan cepat di bandara besar itu. Ho! Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya tidak berdaya. Saya harus mengganti pesawat dalam perjalanan, tapi saya tertunda beberapa jam. Tapi baguslah. Ini baru fajar, pesawat yang dinaikinya lebih dari jam 3 sore kemarin. Butuh waktu 6 jam untuk terbang langsung dari ibu kota ke kota Luzhu. Mengingat waktu tunggu di pesawat, seharusnya dia sudah sampai pada jam 11 tadi malam. Namun pesawat sempat disesuaikan di tengah jalan dan berhenti di Bandara Mordor selama beberapa jam sehingga tertunda hingga saat ini. Dengan arus orang yang terus-menerus keluar dari bandara, Jericho Lee siap memanggil mobil ke sekolah seni bela diri Rende. Tiba-tiba, teriakan familiar terdengar dari kejauhan. Jericho Lee. Bab 978. Suara yang familiar membuat Jericho Lee tiba-tiba terkejut, dia menoleh ke arah suara itu. Melihat angsa liar Moling melambai padanya dengan gembira, dia terkejut lagi dan menarik kopernya untuk lewat. Hampir saja, Jericho Lee berkata dengan sedikit tidak percaya, Ling Yan, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu sudah menunggu di sini sepanjang malam? Dia melihat kondisi mental Moling Yan tidak terlalu baik, dan dia terlihat sedikit lelah, yang jelas disebabkan oleh menunggu sepanjang malam di sini. Yah, aku sudah menunggumu. Moling Yan mengangguk dengan lembut. Kamu bodoh. Sudah kubilang saat aku naik pesawat bahwa aku tidak perlu menjemputku, dan pesawatnya mungkin terlambat. Jericho Lee mengerutkan kening. Ketika dia masih di bandara Beijing, dia sudah mengirim pesan teks ke Mo Lingyan, memberitahu Mo Lingyan untuk tidak mengambil pesawat. Karena penerbangannya sendiri tiba pada malam hari, dan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa mungkin akan terlambat, ditambah lagi cuaca hari ini kurang baik, kemungkinan terlambat sangat besar. Ternyata pesawatnya bukan hanya terlambat, tapi juga berganti di tengah penerbangan. Itu baru tiba pada pukul 4 atau 5 pagi keesokan harinya. Anda tidak dapat menelepon di pesawat, atau dia akan memberitahu Mo Lingyan bahwa pesawatnya terlambat. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu untuk pertama kali. Mo Lingyan tersenyum, Hun tidak peduli. Mendengar ini, Jericho Lee merasakan kehangatan di hatinya dan matanya menjadi lembut. Dia dengan lembut memeluk Mo Lingyan, kamu sangat konyol dan cantik. Aku sudah menunggu, bukankah aku lelah? Tidak lelah, Mo Lingyan bersandar di pelukannya, selama memikirkan pertama kali melihatnya yang terkasih, betapapun sulitnya, itu sepadan. Jericho Lee melepaskannya, kembali dulu. Dengan baik. Mo Lingyan membuka kompartemen belakang, Jericho Lee memasukkan kopernya dan masuk ke dalam mobil.
Mobil itu melaju kencang sampai ke rumah sakit Suande. Saat ini baru pukul 8 pagi, dan Chang Suande kebetulan buka untuk bisnis. Menguasai. Jauh dari sana, Jericho Lee melihat Chang Suande dan bergegas menangis. Dengan baik. Ketika Chang Suande mendengar suara yang dikenalnya, dia tertegun, dan segera menunjukkan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar dari rumah sakit. Lalu dia melihat Jericho Lee, dengan ekspresi gembira di wajah lamanya. Tuan, saya kembali. Jericho Lee menyapa dengan gembira. Kembalilah. Kembalilah dengan selamat. Chang Suande tertawa. Bagaimana kabar Tuan? Jericho Lee melihat Chang Suande dengan sapu di tangannya, siap membersihkan rumah. Dia bergegas mengambil sapu dan berkata, Tuan, istirahatlah, saya akan membersihkannya. Yah, kamu baru saja turun dari pesawat dan kembali. Kamu pasti sangat mengantuk kan? Aku akan menyapu saja. Chang Suande mengulurkan tangannya untuk mengambil sapu kembali. Tidak, tidak. Tuan, saya tidak lelah. Sungguh, saya tidak lelah sama sekali. Apakah menurut Anda saya mengantuk? Anak-anak muda dalam keadaan sehat. Jericho Lee menoleh. Chang Suande sudah tua. Jika dia tidak bisa bekerja, dia tidak akan bekerja. Yah, Tuan tidak bisa mengalahkanmu. Chang Suande tidak punya pilihan selain tersenyum. Ling Yan, duduklah dulu. Jericho Lee berbalik dan mengatakan sesuatu pada Mo Ling Yan. Bagus. Mo Lingyan mengangguk dan berjalan ke rumah sakit. Tuan, Jericho Lee tidak ada di sini selama sebulan. Menurutmu dia tidak ada di sini? Chang Suande duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mau. Benar-benar. Mo Lingyan memandangnya dengan tajam. Tuan, kapan kamu belajar berbohong? Ekspresi guru mengkhianatimu. Chang Suande tak berdaya. Kamu gadis kecil, datang juga untuk menguburkan orang tuaku. Mo Ling tersenyum angsa liar, dan orang-orang tidak bisa menahan tawa. Meskipun Chang Suande tidak mengatakannya, Mo Lingyan dan Jericho Lee sama-sama tahu bahwa dia sangat merindukan Jericho Lee. Bagaimanapun, Chang Suande selalu menjadi keluarga yang kesepian. Sebelum Jericho Lee dan dia hidup bersama, mereka benar-benar seperti cucu. Meski bukan saudara, mereka lebih baik dari saudara. Tentu saja ada perasaan yang sangat istimewa antara satu sama lain. Chang Suande harus merindukan Jericho Lee selama sebulan dia pergi. Hanya saja dia terlalu tua untuk mengatakan yang sebenarnya. Tuan, aku akan membawakanmu teh. Mo Lingyan berjalan ke lemari sambil tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Chang Suande. Tuan, aku akan memukul punggungmu. Saat membersihkan aula rumah sakit, Jericho Lee mengobrol dengan Chang Suande. Jericho Lee, apakah kamu menemukan orang tuamu di Beijing kali ini? Chang Suande bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini Jericho Lee meminta izin, demi mencari orang tuanya. Semula keduanya sepakat, jangka waktunya tidak boleh lebih dari 2 bulan. Sekarang tinggal sebulan lagi, dan Jericho Lee kembali. Dia menduga Jericho Lee seharusnya menemukan seseorang. Balasan Jericho Lee selanjutnya membenarkan dugaan Chang Suande. Tuan, saya telah menemukannya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Yah, kenapa mereka tidak kembali bersamamu? Chang Suande baru saja melihat tidak ada orang lain yang kembali bersamanya. Baiklah, Tuan, mereka masih di ibu kota. Saya membeli rumah di ibu kota. Mereka tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketika urusan mereka terselesaikan, mereka harus kembali. Lagi pula, kakek masih di sini. Kata Jericho Lee. Chang Suande tiba-tiba berkata, karena saya membeli rumah di ibu kota, itu setara dengan menetap di ibu kota, bukan? Dia tiba-tiba berpikir, Jericho Lee juga akan pergi ke ibu kota untuk menetap di masa depan. Tidak juga. Bagaimanapun, ini berakar di kota Lusu. Sekarang transportasi sudah sangat berkembang sehingga kamu bisa kembali kapan saja kamu mau. Jericho Lee tidak terlalu menyukai ibu kota. Meski ibu kotanya besar, selalu ada depresi yang tak terkatakan. Dia masih lebih menyukai kota Lusu, di mana laju kehidupannya tidak terlalu cepat dan dia tidak perlu pusing memikirkan gelar keluarga apapun sepanjang hari. Dia bisa berkonsentrasi belajar kedokteran. Ya, Chang Suande setuju. Faktanya, dengan keterampilan medisnya, dia bisa tinggal di ibu kota dan tetap memanggil angin dan hujan, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih hidup mengasingkan diri di kota kecil Lusu ini, hanya karena sangat cocok untuknya. Dia tidak berkelahi satu sama lain seperti ibu kota, dan dia terlalu kompetitif. Suatu hari nanti orang tuamu akan kembali dan mengajakku menemui mereka. Aku harus berterima kasih kepada mereka karena telah memberiku murid magang yang begitu baik. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa getir. Tuan, jangan kubur aku. Bagaimana kamu bisa dikuburkan? Di usiamu,
Tidak banyak orang yang bisa mencapai level Mingyi. Pada dasarnya tidak. Chang Xuande menunjuk ke sebuah sertifikat di lemari. Sebelum kamu pergi dengan tergesa-gesa, sertifikat medis Ming telah dikirim oleh Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Jericho Lee mengangguk dan segera berkata, Tuan, ketika orang tua saya kembali beberapa waktu kemudian, saya akan membeli rumah baru di kota Luzhu dan mengadakan jamuan makan. Tuan harus hadir pada waktu itu. Pesta. Chang Xuande adalah seorang leng, beli saja rumah, tidak perlu mengadakan jamuan makan. Yah, ini. Jericho Lee berada dalam masalah sejenak, dia menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya tidak bisa menjelaskannya sekaligus. Perjamuan ini bukanlah perjamuan biasa. Berbeda dengan jamuan makan pada umumnya. Bagaimanapun, Tuan harus hadir. Bab 979. Ketika dia mengadakan perjamuan keluarga Li di Beijing sebelumnya, mengingat situasi sebenarnya, dia tidak mengundang Chang Xuande, Sun Qiang, dan lainnya untuk pergi. Salah satunya adalah Chang Xuande sudah tua dan tidak bisa berlarian. Alasan lainnya adalah Chang Xuande sedang mengasingkan diri. Jika dia belum berkonsultasi dengan Chang Xuande, dia tidak bisa meminta Chang Xuande untuk datang. Adapun Sun Qiang dan lainnya, perusahaan Rende sedang dalam masa perkembangan pesat. Dou Shuai dan yang lainnya boleh datang, tetapi Sun Qiang dan yang lainnya tidak boleh pergi, jika tidak, perusahaan Rende tidak akan memiliki keamanan. Selain itu, Li Changrong tidak mengundangnya, yang juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan Chang Xuande. Jadi jamuan makan yang diadakan di kota Luzhu adalah untuk mengundang semua orang yang seharusnya diundang satu kali. Baiklah. Aku akan pergi. Chang Xuande mengangguk dan setuju. Meskipun dia tidak tahu obat apa yang dijual di hululi muridnya, dia mendapat kesan bahwa Jericho Lee jarang bertanya kepadanya, jadi dia tidak bisa menolak. Sifu, aku belum melihat apapun di rumah sakit selama saya tidak ada, bukan? Jericho Lee hampir lupa menanyakan hal ini. Tidak. Apa yang bisa terjadi pada rumah sakit? Biasanya hanya sedikit pasien yang datang, Chang Xuande menggelengkan kepalanya. Dia mengasingkan diri. Sebagian besar pasien dari rumah sakit adalah tetangga dan kenalan. Bagus. Jericho Lee merasa lega. 10 menit kemudian, Jericho Lee membersihkan aula. Chang Xuande memikirkannya dan bertanya, Anda baru saja turun dari pesawat. Mengapa kamu tidak pergi ke kamarmu dan tidur? Tidak, aku tidur dengan bingung di pesawat, kata Jericho Lee sambil tersenyum masam. Pesawat yang seharusnya tiba tadi malam terlambat 5 atau 6 jam. Dia tidak melakukan apa-apa selain tidur. Kalau begitu, jika kamu mengantuk, pergilah dan istirahatlah. Selebihnya, kita akan membicarakannya besok. Chang Xuande juga mempertimbangkan situasi Jericho Lee. Beberapa hal ditunda hingga besok. Faktanya, di bulan kepergian Jericho Lee, rumah sakit memiliki beberapa hal yang tertunda. Lelah dan hanya berusaha untuk berani, jadi dia tetap membiarkan orang beristirahat selama sehari. Tidak peduli berapa banyak hal yang ada, satu hari tidak menghalangi. Kemudian, Chang Xuande pergi ke aula dalam dan sibuk dengan urusannya sendiri. Li Jericho Lee meletakkan sapu di sudut pintu dan memandang Mo Lingyan. Lingyan, aku akan mengantarmu kembali dulu. Baiklah. Mereka keluar dari rumah sakit, naik bus dan datang ke Mo Hisem. Lingyan, di mana kakekmu? Ketika Jericho Lee melihat tidak ada orang di rumah, dia bertanya. Dia harus keluar dan bermain catur. Setidaknya dia tidak akan kembali sampai malam. Mo Lingyan menjawab sambil tersenyum. Jericho Lee tidak berdaya, oke. Sapa kakekmu untukku, dan aku akan menemuinya nanti. Hati-hati di jalan. Mo Lingyan berkata dengan enggan. Dengan baik. Di mata Mo Lingyan, Jericho Lee pergi. Segera, dia pergi ke sekolah seni bela diri Rende. Begitu dia keluar dari mobil, orang-orang di sekolah seni bela diri melihatnya dan berlari keluar karena terkejut. Saudara Jericho Lee. Lihat, ini Jericho Lee. Jericho Lee kembali. Penggemar yang luar biasa. Kerumunan itu bergegas dan berseru kaget, Saudara Jericho Lee baik. Haha. Saudara Jericho Lee, kamu kembali. Sun Qiang bergegas keluar dari sekolah seni bela diri dan memeluk Jericho Lee dengan erat. Jericho Lee memutar matanya untuk mendorong orang-orang menjauh, sangat bersemangat, mengapa? Hehe, Sun Qiang menggaruk kepalanya. Dia adalah saudara yang kuat dan dihormati di Provinsi Huizhou. Saat ini, dia terlihat seperti adik yang pintar di depan Jericho Lee. Jika kamu membiarkan ketujuh keluarga melihatnya seperti ini, mereka harus kaget. Jangan senang. Sudahkah Anda berlatih dengan baik selama ini? Jericho Lee bertanya dengan marah. Sun Qiang menepuk dadanya dan mendengus, tentu saja. Saya sudah menjadi kekuatan Kai Guang di masa-masa awal. Oh, bagus. Jericho Lee sedikit terkejut.
Hanya sebulan kemudian, Sun Qiang dipromosikan dari periode yayasan ke periode pembukaan. Kecepatan ini sangat cepat. Pantas saja orang ini brengsek. Hei, hai. Berkat metode pelatihan Jericho Lee, Sun Qiang masih sangat sadar diri. Dia tahu betul bahwa semua yang dimilikinya saat ini diberikan oleh Jericho Lee. Metode latihanku bagus, tapi ini ada hubungannya dengan kerja kerasmu untuk mendapatkan kecepatan latihan secepat itu. Jericho Lee tersenyum dan berbalik untuk melihat Jiang Xiaolong di sebelahnya. Apa kabar? Jiang Xiaolong sedikit menciutkan kepalanya, malu untuk mengatakan, Saudara Jericho Lee, saya juga berada di masa-masa awal Kai Guang. Tidak buruk, tidak buruk. Sebaliknya, Andalah yang memiliki kecerdasan tertinggi. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda selalu terkikik, tetapi bakat Anda bagus. Jericho Lee sedikit terkejut. Saat pertama kali bertemu Jiang Xiaolong, orang ini masih berpura-pura menjadi saudara Qiang. Belakangan, dia direkrut oleh Jericho Lee. Awalnya, anak ini licin, jadi dia harus pintar. Saya tidak menyangka bahwa dialah orang pertama yang lulus pelatihan tiang pancang atau orang pertama yang menyempurnakan topan. Hei, hei. Jiang Xiaolong mendengus penuh kemenangan. Jericho Lee memandang Luo Feng di sampingnya, bagaimana denganmu? Menurutku nafasmu hampir sama dengan Xiao Qiang dan Xiaolong. Sudah waktunya untuk terbuka, bukan? Baiklah. Aku orang ketiga yang berhasil menembus periode pembukaan. Luo Feng mengangkat kepalanya dan menegakkan dadanya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bagus. Sepertinya kamu benar-benar berbeda dari pesolek itu, puji Jericho Lee. Pada awalnya, Luo Feng adalah seorang pesolek. Dia memintanya untuk memberikan pelatihan. Dia berpikir bahwa Luo Feng tidak dapat bertahan dari latihan keras seperti itu. Namun dia tidak menyangka bahwa Luo Feng tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dari ketinggalan dan menjadi seniman bela diri pertama di antara kelompok awal yang berhasil menembus periode pembukaan. Dapat dilihat bahwa Luo Feng telah terlahir kembali sepenuhnya, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Jericho Lee melirik kerumunan di belakangnya dan menemukan banyak wajah baru. Ini pasti saudara-saudara yang datang belakangan, kan? Sun Qiang mengangguk, mereka semua diperkenalkan oleh teman yang mereka kenal. Mereka telah memeriksa karakter mereka dan lulus ujian. Sekarang perusahaan berkembang sangat pesat, dan jumlah orang di kelompok awal tidak mencukupi. Saya mengatur agar mereka pergi ke setiap cabang dan merekrut orang-orang baru sambil membuka sekolah seni bela diri baru di daerah setempat. Bagus sekali. Jericho Lee menepuk pundaknya dan berkata dengan kagum, sepertinya kamu bisa sendirian selama aku tidak ada. Apakah kamu sudah belajar banyak dari Do Suai? Baiklah. Meskipun saya benar-benar tidak mengerti bisnis, saya akan membuka sekolah seni bela diri baru kemanapun perusahaan mereka pergi. Bagaimanapun, itu tidak buruk untuk uang. Selain itu, ada metode pelatihan sistematis yang diberikan oleh saudara Jericho Lee. Saudara tumbuh dengan sangat cepat. Kelompok pertama yang terdiri dari lebih dari 30 saudara sekarang setidaknya memiliki kekuatan pada tahap akhir pembangunan fondasi, dan kelompok kedua yang terdiri dari beberapa ratus saudara sebagian besar berada pada tahap akhir pelatihan Qi. Bab 980. Teruslah berkembang dengan caramu. Metode pelatihan lanjutan, aku akan terus memberimu. Selama kamu bersedia berusaha keras untuk berkultivasi, kamu bisa menjadi penguasa surga dan roh di masa depan. Kata-kata Jericho Lee membuat semua orang yang hadir heboh. Mereka telah berlatih seni bela diri selama beberapa waktu, dan tentu saja mereka mengetahui sesuatu tentang dunia seni bela diri. Dalam bidang pencak silat dan Taoisme, penguasa surga merupakan tingkatan yang sangat tinggi, yang dapat dikatakan dihormati oleh semua orang. Sejauh yang mereka tahu, alasan mengapa keluarga Tianzi Hao di ibu kota lebih unggul adalah karena mereka memiliki Tianzi. Bisa dibayangkan jika mereka menjadi penguasa surgawi, mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi di masa depan. Ngomong-ngomong, Xiao Qiang, ada begitu banyak orang di sekolah seni bela diri sekarang. Bisakah kamu mengaturnya? Jericho Lee tiba-tiba bertanya. Hai. Kakak Jericho Lee, jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Kekuatan dari 30 bersaudara awal tidak seperti dulu lagi. Aku sudah membubarkan mereka. Mereka bertanggung jawab atas sekolah seni bela diri di suatu provinsi. Mereka memiliki beberapa saudara yang bertanggung jawab atas setiap kota di setiap provinsi. Dengan cara ini, jika ada masalah dalam pengelolaan di semua tingkatan, saya hanya perlu mencari orang yang sesuai. Nah, dari siapa Anda mempelajarinya? Atau apakah kamu yang memikirkannya? Jericho Lee menatapnya dengan heran. Sun Qiang merasa malu dan menggaruk bagian belakang kepalanya, bukan ini yang saya pikirkan. Ini saran yang diberikan oleh manajer umum Do. Yah, itu bagus. Ini diatur dengan cara ini. Awalnya,
aku akan kembali agar kamu membuat penyesuaian seperti itu. Sekarang kamu sudah membuat pengaturan, aku tidak akan banyak bicara tentang itu. Bahwa Do Swight adalah seorang pahlawan. Ada beberapa hal yang memang sejalan dengan pikiran Jericho Lee. Kita bisa melihat dari boomingnya momentum perkembangan perusahaan Rende bahwa kemampuan Do Swight sangat kuat. Sebelumnya, Do Swight pernah terjebak di kota kecil Luzu, bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi karena latar belakangnya tidak cukup kuat, dan dia tidak memiliki dukungan yang kuat. Sekarang dengan Jericho Lee sebagai pendukung besarnya, kemampuan Do Swight telah terbuka sepenuhnya. Hanya dalam beberapa bulan, perusahaan Rende telah berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan mencapai hasil yang luar biasa. Prestasi ini cukup membuktikan betapa kuatnya skill Do Swight. Saudara Jericho Lee, kudengar kamu mendirikan sebuah keluarga di Beijing. Sun Qiang mau tidak mau bertanya. Jericho Lee mengangguk, orang tuaku sudah menemukannya. Mereka telah menetap di ibu kota untuk sementara waktu. Mereka kemungkinan besar akan tinggal di ibu kota di masa depan, tetapi kakek saya masih di kota Luzu. Mereka pasti akan kembali. Sebelumnya, saya membeli rumah di ibu kota dan mengadakan jamuan makan. Untuk beberapa alasan, saya tidak mengundang Anda. Saat saya kembali kali ini, saya pasti akan mengadakan jamuan makan di Luzu setelah saya menyelesaikan masalah sepele yang ada. Anda akan diundang pada saat itu. Bagus. Sun Qiang sangat senang. Mereka semua tampak bersemangat, tetapi mereka tahu bahwa Jericho Lee adalah dewa bela diri pertama dalam daftar guru surgawi. Sungguh suatu kehormatan besar bisa menghadiri perjamuan Wushen. Punggung bisa meledak seumur hidup. Untuk saat ini, kamu harus melakukan yang terbaik untuk berlatih, dan kamu tidak boleh mengendur. Jericho Lee dengan dingin menasihati. Mereka semua menganggukkan kepala. Bahkan tanpa peringatan Jericho Lee, mereka tidak bisa kendur. Bagaimanapun, mereka telah merasakan manfaat kekuatan. Tuan muda. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dan bergegas ke depan orang banyak. Setiap orang yang mengobrol tercengang. Mereka menoleh dan melihat ke atas. Kemudian mereka melihat Ah Cheng, pengawal keluarga Luo, berlari dengan cemas. Ah Cheng. Luo Feng tertegun, mengerutkan kening dan menghampiri, Ah Cheng, mengapa kamu ada di sini? Melihat Ah Cheng berkeringat, Luo Feng memiliki firasat buruk di hatinya. Dia telah memberitahunya sebelumnya bahwa setelah dia memutuskan untuk mengikuti pelatihan di sekolah seni bela diri Rende, jika orang-orang dari keluarga Luo tidak dapat mengganggunya, mereka tidak akan mengganggunya. Sekarang Ah Cheng berlari dengan panik sehingga sesuatu yang besar telah terjadi. Terengah-engah seperti sapi, Ah Cheng menyeka keringat di keningnya. Dengan terengah-engah, dia berkata, "Tua. Ada yang salah dengan tuannya, apa? Apa yang terjadi pada ayahku?" Luo Feng terkejut dan bingung. Ada apa dengan ayahku? Dia terluka. Atau ada seseorang yang mencoba menyakitinya. Ah Cheng menelan ludahnya dan berkata dengan cemas, ada sekelompok orang yang datang ke perusahaan untuk mencari masalah dan meminta orang melakukan sesuatu pada majikannya. Tuannya terluka ringan. Saya meminta penjaga keamanan untuk menanggungnya, tetapi mereka tidak tahan. Siapa yang begitu berani? Wajah Luo Feng tampak berat. Saya tidak yakin, tapi saya mendapat masalah beberapa hari yang lalu. Ah Cheng mengertakkan gigi. Jericho Lee melambaikan tangannya, situasinya istimewa, kamu segera kembali. Luo Feng, aku ikut denganmu. Sun Qiang menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, sialan. Siapapun yang berani menyentuh saudaraku dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, aku akan memukulnya hingga 18 yuan. Jericho Lee memandangnya, Xiao Qiang, kamu tidak harus pergi. Kamu masih harus menjaga sekolah seni bela diri, dan kamu tidak bisa lepas dari perusahaan. Kali ini, aku akan pergi bersamaku saja. Baiklah. Kakak Jericho Lee, kamu bisa melakukannya sendiri. Sun Qiang mengangguk, ada seorang guru hebat di masa lalu, tetapi juga takut hal itu tidak dapat diselesaikan. Ayo, pimpin jalan. Alasan mengapa Jericho Lee pergi adalah untuk berjaga-jaga. Dengan luo kekuatan Feng saat ini, seharusnya hanya ada sedikit orang di kota Luzu yang dapat mengancamnya. Tapi untuk berjaga-jaga, jika ada orang yang jauh lebih kuat daripada orang-orang di zaman Kai Guang, Luo Feng tidak akan mampu menghadapinya. Jika Jericho Lee pergi, dia akan diasuransikan. Ketika mereka naik bus, mereka segera bergegas ke perusahaan Furun. Pada saat yang sama, di gerbang perusahaan Furun, konflik antara orang-orang di kedua sisi menjadi semakin sengit, dan suasana di tempat kejadian bisa dibilang mencekam. Bagaimana kabarmu, Rodong? Seorang penjaga keamanan berdiri di samping Luo Bao dan bertanya dengan prihatin. Saya tidak bisa mati. Luo Bao menggelengkan kepalanya. Dia menoleh dan menatap pria di depannya.
Feng Liu, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajah Furun? Jangan salahkan aku jika kamu tidak menyetujui persyaratanku. Ada jejak kemarahan yang sangat besar di wajah dingin Feng Liu. Luo Bao bersenandung dingin, apakah kamu menginginkan 50% saham perusahaan Furun? Kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan jika aku menyumbangkan sahamku untuk amal, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Ini membuat Feng Liu marah saat itu juga. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Orang tua, apakah kamu benar-benar ingin mati?" Luo Bao mendengus dan berkata, "Aku Po. Jangan menakutiku dengan kata-kata seperti itu, padahal aku tidak tahu kalau kamu pemabuk. Aku sudah tua. Aku tidak bodoh. Lagi pula, kamu tidak bodoh. Sangat mudah. Saya peringatkan Anda, sebaiknya Anda tidak menggunakan ide-ide bengkok itu. Anda mencari kematian Anda sendiri."